Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nufarisa dari kelas 12 GP2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pengenalan dan penggunaan alat pemetaan geologi. Berikut penjelasan dari saya. Kegunaan pemetaan geologi. Pemetaan geologi adalah proses pembuatan peta yang menggambarkan distribusi dan karakteristik batuan, struktur geologi, dan fenomena geologi lainnya di suatu wilayah. Berikut beberapa kegunaan pemetaan geologi. Yang pertama, menentukan lokasi sumber daya alam. Pemetaan geologi membantu mengidentifikasi lokasi deposit mineral, minyak, gas, batu bara, dan sumber daya lainnya di bawah permukaan bumi. Informasi ini memfokuskan kegiatan eksplorasi pada area yang berpotensi sehingga mengurangi risiko dan biaya. 2. Memahami struktur geologi suatu wilayah, termasuk lapisan batuan, patahan, dan lipatan yang mempengaruhi distribusi sumber daya alam. Ini penting untuk eksplorasi dan pengelolaan sumber daya serta kelayakan pengembangan. 3. Mitigasi bencana. Pemetaan geologi membantu mengidentifikasi kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Data peta geologi dapat menunjukkan wilayah berisiko dan membantu mitigasi bencana serta perlindungan masyarakat. 4. Pengelolaan lingkungan. Pemetaan geologi digunakan untuk memantau kualitas lingkungan dan mengidentifikasi potensi pencemaran. 5. Digunakan dalam edukasi dan penelitian untuk meningkatkan wawasan tentang karakteristik geologi suatu daerah dan proses geologi yang berlangsung di sana. Berikut alat dan perlengkapan utama dalam pemetaan geologi serta bagian-bagiannya. Pertama, ada kompas geologi tipe Brunton. Kompas geologi adalah alat yang paling fundamental dalam pemetaan geologi lapangan. Alat ini merupakan kombinasi dari kompas, clinometer, dan head level. Fungsi sangat vital antara lain. Pertama, mengukur arah azimut dan orientasi digunakan untuk menentukan arah pergerakan atau lokasi. 2. Mengukur kedudukan untuk struktur geologi. Kompas digunakan untuk mengukur strike, jurus, dan kemiringan, dan lapisan batuan atau sesar. 3. Jurusan strike, arah garis yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang perlapisan batuan dengan bidang horizontal. 4. Kemiringan dip, sudut kemiringan yang dibentuk oleh bidang perlapisan batuan dengan bidang horizontal yang arahnya tegak lurus terhadap jurus. 5. Mengukur kemiringan loreng, clinometer. Clinometer yang terintegrasi pada kompas geologi memungkinkan pengukuran sudut kemiringan lereng. Bagian-bagian utama yaitu ada jarum magnet. Ujung jarum selalu mengarah ke kutub magnet utara bumi. Lingkaran pembagian derajat berisi skala 0 sampai 360 derajat untuk mengukur azimut. Clinometer mengukur sudut kemiringan dip bidang batuan, dilengkapi dengan gelembung untuk mengatur horizontal agar pengukuran presisi. Shifting arm, lengan bidik, alat untuk membidik objek saat pengukuran arah. Cermin pengintai, membantu melihat jarum kompas dan arah bidikan secara bersamaan. Pengaturan horizontal, nivou gelembung untuk memastikan alat berada dalam posisi horizontal saat pengukuran. 2. Peta geologi dan peta topografi. Peta geologi adalah representasi dua dimensi yang menggambarkan data dan informasi geologi suatu wilayah secara ilmiah dan sistematis. Peta ini menunjukkan sebaran, jenis, dan sifat batuan, umur batuan, struktur geologi seperti patahan, lipatan, stratigrafi, tektonika, fisiografi, serta potensi sumber daya mineral dan energi di area tersebut. Informasi dalam peta geologi biasanya disajikan dengan warna, simbol, dan corak yang mewakili berbagai satuan batuan dan fitur geologi lain berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dipadukan dengan peta dasar topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi secara detail dengan menunjukkan variasi ketinggian dan fitur-fitur permukaan seperti bukit, lembah, dataran, sungai, danau, serta tanda-tanda lainnya. Peta ini biasanya menggunakan garis kontur garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama, sehingga dapat memperlihatkan relief atau bentuk medan secara 3 dimensi pada bidang datar. Bagian-bagian utama dari peta geologi. Judul peta, skala peta, garis astronomis yaitu garis bujur dan lintang imajiner yang membantu menentukan posisi geografis dan zona waktu. Garis kontur menggambarkan ketinggian atau elevasi pada permukaan bumi yang sama, penting untuk mempresentasikan bentuk relief atau topografi.
Tanda atau keterangan simbol berisi penjelasan tentang simbol warna, pola, dan tanda-tanda yang digunakan untuk menunjukkan jenis batuan, umur batuan, struktur geologi seperti sesar dan lipatan, serta satuan batuan. Deklinasi menunjukkan selisih antara arah utara peta dengan arah utara magnetik bumi. Tahun pembuatan peta memberikan informasi kapan peta tersebut dibuat atau diperbarui, penting untuk mengetahui keaktualan data. Penampang geologi, gambaran atau profil vertikal yang menunjukkan susunan dan struktur batuan di bawah permukaan sepanjang garis tertentu pada peta. Simbol dan warna, simbol menggambarkan struktur geologi dan kondisi batuan, sedangkan warna biasanya menunjukkan jenis batuan atau umur batuan tertentu. Bagian-bagian utama dari peta topografi, garis kontur. Bagian-bagian utama dari peta topografi, garis kontur, garis yang menghubungkan titik-titik dengan elevasi yang sama, menggambarkan bentuk dan tinggi permukaan tanah. Skala peta, sama seperti peta geologi, menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan. Simbol dan ikon topografi menunjukkan fitur permukaan bumi seperti sungai, jalan, bangunan, dan lain-lain. Jaringan garis lintang bujur mengidentifikasi posisi geografis secara global. Legenda menjelaskan arti simbol dan warna yang digunakan dalam peta topografi. Arah utara penunjuk arah agar pengguna mengetahui orientasi peta. Koordinat atau garis grid membantu dalam penentuan posisi yang presisi. Yang ketiga ada palu geologi, geological hammer, digunakan untuk memecah batuan dan mengambil sampel. Ada dua jenis palu geologi, palu dengan ujung runcing, pickthorn, untuk batuan keras seperti batuan beku dan metamorf, serta palu dengan ujung datar, chisel point, untuk batuan sedimen dan pengambilan fosil. Palu ini memiliki bagian utama yang disesuaikan dengan jenis batuan. Kepala head, bagian utama untuk memukul batuan, ujung pahat, chisel end, berbentuk pipih seperti pahat digunakan untuk memecah batuan sedimen seperti serpih atau batu pasir, atau metamorf seperti sekis yang memiliki perlapisan atau foliasi, serta untuk membersihkan permukaan batuan. Ujung tumpul atau runcing, pick end, berbentuk persegi atau runcing digunakan untuk memecah batuan beku yang lebih keras seperti granit dan untuk menguji kekerasan mineral. Pegangan terbuat dari baja, kayu, atau serat komposit. Pegangan baja paling kuat dan umum digunakan, sementara pegangan serat lebih ringan. 4. GPS handle. GPS, Global Positioning System, adalah sebuah sistem navigasi berbasis satelit yang berfungsi untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat di mana saja di permukaan bumi. GPS handle adalah perangkat portabel yang dirancang khusus untuk navigasi di luar ruangan seperti mendaki, berburu, atau survei lapangan. Bagian-bagian utama dari GPS, antena GPS berfungsi menangkap sinyal dari satelit GPS. Antena ini sangat sensitif terhadap posisi dan arah alat untuk menerima minimal sinyal dari 4 satelit agar penentuan posisi akurat. Receiver penerima sinyal, otak dari GPS handle yang memproses sinyal satelit menjadi koordinat posisi, juga menghitung waktu, jarak, dan kecepatan relatif. Controller, unit kendali atau data collector, bagian utama yang digunakan penggunaan untuk berinteraksi, mengatur pengambilan data, menghasilkan koordinat dan status sinyal, serta menyimpan data pengukuran. Layar display, tempat menampilkan peta, koordinat, status satelit, dan informasi lainnya secara real time. Tombol-tombol atau interface sentuh untuk navigasi menu, memasukkan perintah, menyimpan lokasi, waypoint, mengakses pengaturan, dan lain-lain. Baterai atau power supply, sumber energi yang biasanya berupa baterai isi ulang, penting untuk memastikan alat dapat beroperasi lama di lapangan. Port USB atau konektor data digunakan untuk menghubungkan GPS ke komputer atau perangkat lain guna transfer data atau mengisi data. Perangkat lunak, software internal, sistem operasi di GPS untuk mengolah data lokasi dan menyediakan fungsi navigasi serta pencatatan data survei. 5. Loop geologi atau kaca pembesar. Loop adalah kaca pembesar kecil yang digunakan untuk mengamati detail batuan dan mineral secara lebih dekat. Alat ini sangat membantu dalam mengidentifikasi mineral penyusun batuan yang tidak terlihat jelas dengan mata telanjang. Bagian-bagian utama dari kaca pembesar ini, yang pertama lensa, bagian untuk membesar objek yang diamati biasanya 10 kali. 2. Body, wadah atau bingkai yang melindungi lensa. 3. Pivot, sambungan yang membuat lensa biasa dilipat masuk ke dalam body.
6. Ada roll meter atau pita ukur. Roll meter atau yang sering disebut juga pita ukur atau meteran adalah alat ukur panjang yang terdiri dari pita fleksibel yang dapat digulung. Pita ini biasanya terbuat dari bahan seperti baja, fiberglass, atau kain dengan satuan ukuran misalnya milimeter, sentimeter, meter, inci, atau feet yang tertera di permukaan. Berikut bagian-bagian utamanya yaitu 1. Mengukur jarak lintasan. Roll meter digunakan untuk mengukur panjang lintasan atau jalur yang dilalui selama survei lapangan, membantu pemetaan topografi dan penentuan lokasi pengamatan. 2. Mengukur ketebalan lapisan. Roll meter sangat berguna untuk mengukur ketebalan lapisan batuan, baik itu lapisan sedimen maupun batuan lainnya. Pengukuran ini penting untuk membuat deskripsi geologi dan memahami stratigrafi. 3. Mengukur dimensi singkapan. Geologi menggunakan roll meter untuk mengukur dimensi panjang, lebar, dan tinggi singkapan batuan di lapangan. Data ini membantu dalam analisis struktur geologi seperti sesar atau kekar. 4. Membuat sketsa dan peta. Dalam pembuatan sketsa atau peta geologi sederhana di lapangan, roll meter digunakan untuk mengukur jarak antara objek atau titik penting, memastikan skala dan proporsi yang akurat. 7. Larutan asam klorida atau bisa disebut HCl. Larutan HCl digunakan untuk menguji keberadaan mineral karbonat seperti kalsit pada batuan. Ketika setetes larutan HCl diteteskan pada batuan yang mengandung karbonat, akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan buih karbonasi. 8. Kamera. Kamera penting untuk mendokumentasikan singkapan, struktur geologi, fosil, atau fitur lainnya. Foto-foto ini sangat membantu saat menyusun laporan. Berikut bagian-bagian utama dari kamera. Yang pertama, bodi kamera, tempat semua komponen utama kamera dan pegangan pengguna. 2. Lensa, menangkap cahaya untuk membantu gambar yang akan direkam. 3. Tombol shutter, tombol untuk mengambil gambar dengan membuka ranah. 4. Jendela bidik, tempat melihat objek yang akan difoto agar bidikan tepat. Layar LCD, menampilkan preview foto dan menu pengaturan kamera. 5. Flash lampu kilat, memberikan cahaya tambahan saat kondisi pencahayaan minim. 6. Tombol menu dan navigasi untuk mengatur pengaturan kamera seperti mode dan fokus. 7. Baterai, sumber daya untuk mengoperasikan kamera. 8. Mode dial, untuk memilih mode pemotretan, manual, auto, dan lain-lain. 9. Memory card slot atau port USB, tempat penyimpanan foto dan menghubungkan kamera ke perangkat lain. 9. Alat tulis menulis. Pensil dan pensil warna. Pensil digunakan untuk mencatat data lapangan, menggambarkan sketsa, singkapan batuan, serta pensil warna untuk mewarnai peta geologi dengan kode warna untuk memudahkan identifikasi jenis batuan atau fitur geologi tertentu. Penghapus. Penghapus berfungsi sebagai alat menghapus coretan, catatan, dan gambar yang dibuat dengan pensil di buku lapangan, peta, atau sketsa geologi. Busur derajat digunakan untuk mengukur sudut, terutama dalam menggambar atau membaca skala pada peta geologi atau saat mengukur orientasi struktur geologi seperti strike dan dip secara kasar di lapangan. Penggaris digunakan untuk mengukur jarak pada peta, membuat garis lurus dalam sketsa, serta membantu menggambar peta dan diagram geologi dengan akurat. Spidol melabeli sampel batuan atau fosil agar tidak tercampur dan dapat diidentifikasi secara tepat selama analisis lebih lanjut. Buku lapangan tepat mencatat semua hasil pengamatan pengukuran, deskripsi batuan, posisi akurat koordinat, dan sketsa lapangan secara sistematis sehingga data tidak hilang dan memudahkan analisis data setelah lapangan. 10. Tas lapangan memiliki kegunaan utama sebagai tempat untuk menyimpan dan membawa semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan saat melakukan pemetaan geologi di lapangan. 11. Kantong sampel atau plastik sampel. Kantong sampel biasanya terbuat dari plastik, digunakan untuk menyimpan batuan yang diambil dari lapangan. Setiap sampel harus diberi label yang jelas dan rinci, mencakup nomor sampel, lokasi, deskripsi singkat, dan tanggal pengambilan untuk memudahkan identifikasi. 12. Komparator. Komparator butir adalah alat yang digunakan dalam bidang geologi, khususnya untuk membantu mengukur dan membandingkan ukuran butir-butir mineral atau fragmen penyusuan batuan, terutama pada batuan sedimen. Alat ini memudahkan para geologi dalam mendeskripsi tekstur batuan dengan cara membandingkan ukuran butir, membandingkan sifat fisik batuan biasanya warna, tekstur, kilap, atau tingkat pelapukan dengan standar pembanding di lapangan atau di laboratori, salah satunya skala Wentworth. 13. Sepatu safety melindungi kaki dari risiko cedera akibat tertimpa benda berat, tertusuk, benda tajam, serta gesekan dengan medan berbatu atau licin. 14. Helm safety melindungi kepala dari benturan atau jatuhan material, batuan, dan benda keras lainnya saat di lapangan. 15. Kacamata pengaman melindungi mata dari debu, pasir, serpihan batu, dan cipratan bahan kimia. 16. Masker atau respirator melindungi saluran pernapasan dari debu, partikel kimia berbahaya, dan bahan toksik yang mudah terhirup selama aktivitas di lapangan. 17. Sarung tangan safety gloves melindungi tangan dari luka, tergores, atau paparan bahan kimia. 18. Rompi pantul dilengkapi bahan reflektif agar pemakaian lebih mudah terlihat oleh rekan kerja, terutama di area dengan cahaya rendah atau saat malam hari.
Berikut tahapan atau cara menggunakan alat-alat pemetaan geologi dalam kegiatan lapangan biasanya melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan pra-lapangan, melakukan studi literatur dan pengumpulan data sekunder seperti peta topografi, citra satelit, dan data geologi sebelumnya. Menentukan lokasi dan area pemetaan, mempersiapkan alat dan perlengkapan seperti palu, geologi, kompas geologi, GPS, buku catatan, kamera, serta alat keselamatan. Mengurus perizinan ke pihak berwenang jika diperlukan. 2. Meninjauan lapangan, melakukan survei awal untuk mengetahui kondisi akses dan lokasi utama singkapan batuan, mengidentifikasi titik-titik penting yang akan menjadi lokasi pengamatan utama. Ketiga, pemetaan lapangan, melakukan pemetaan langsung pada singkapan batuan termasuk pendeskripsi jenis batuan, tekstur, warna, dan ciri khas lainnya. Mengukur struktur geologi menggunakan kompas geologi, misalnya arah dan kemiringan lapisan batuan sesar lipatan. Menggunakan palu geologi untuk pengambilan sampel batuan yang representatif. Pastikan pengambilan sampel mencerminkan kondisi batuan utuh dan lapuk atau alternatif jika ada. Menentukan posisi koordinat dan jalur lintasan pengamatan menggunakan GPS. 4. Deskripsi dan dokumentasi lapangan. Gunakan lup untuk mengamati tekstur dan mineral pada fragmen batuan di lapangan. Mencatat secara rinci dan rapi karakteristik batuan, lingkungan, dan kondisi singkapan. Pengukuran di buku catatan lapangan. Mendokumentasi lokasi dan kondisi singkapan dengan kamera. 5. Pengukuran jarak dan dimensi dengan meteran, ukuran jarak antar titik pengamatan ketebalan lapisan, batuan, lebar singkapan, atau elemen penting lainnya yang diperlukan untuk menggambarkan peta. 6. Pelabelan dan penyimpanan sampel. Simpan sampel batuan dalam kantong plastik. Beri label sesuai kode lokasi pengambilan agar mudah dilacak dan dianalisis. 7. Pengelolaan dan analisis data, memproses dan pengelolaan data lapangan termasuk analisis stratigrafi, struktur, dan geomorfologi dari data yang dikumpulkan, menggunakan perangkat lunak atau metode manual untuk menggambar peta geologi berdasarkan data lapangan. 8. Penyusun laporan dan peta geologi. Menyusun laporan tertulis berisi deskripsi hasil pengamatan, interpretasi geologi, dan kesimpulan. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila saya ada salah ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.